1 minute to better life. Hidup orang dunia ibarat dikejar harimau gitu. Tapi hidup orang rohani ada pengharapan dan tetap beriman serta andalkan kasih karunia Tuhan. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MDT Journey Invasion of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu apa yang saya dapat di note saya. Judulnya kekayaan dan kenikmatan hidup duniawi berpotensi halangi mengikut Tuhan. Jadi kekayaan dan kenikmatan hidup di dunia berpotensi menghalangi mengikuti apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki. Nah, ini saya coba dapat dari impresi di Kitab Malaki, teman-teman. Kitab Malaki 2, Kitab Malaki pasal 2 ayatnya 14-16. Saya coba bacakan, teman-teman. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Itu ayat 14-nya. 15-nya,
Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi dijagalah dirimu. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi Tuhan ingatkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau istri yang kita nikahi secara formal gitu, yaitu jangan gampang-gampang tidak setia gitu, karena memang Tuhan ikut campur dalam hal ini gitu. Sebab aku membenci perceraian. Nah ini Tuhan tegaskan lagi gitu. Sebab Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan katakan begitu, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Sebab aku membenci perceraian. Tuhan katakan begitu. Firman Tuhan katakan begitu. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Jadi jangan dengan kekerasan apabila hidup dalam satu keluarga teman-teman. Dan juga firman Tuhan semesta katakan begitu, jangan menggunakan kekerasan. Maka jagalah diri kita dan janganlah berkhianat. Ya berkhianat dalam arti kata karena perjanjian waktu kita nikah dengan pasangan suami istri itu nikah, itu kan diikat dalam nama Tuhan, dalam perjanjian dalam nama Tuhan gitu. Nah ini seolah kalau kita bercerai itu seolah ya mengkhianati perjanjian yang telah kita buat di depan Tuhan gitu, di dalam Tuhan. Ini saya dapat di impresi kitab Malaki. Jadi intinya terkait dengan perceraian, bagaimana caranya. Kadang-kadang lewat perceraian ini justru kita dibentuk teman-teman, lewat masalah-masalah yang berkaitan dengan perceraian gitu. Nah akhirnya iman kita juga terbentuk, kedalaman firman dan pengenalan firman kita, pengertian firman kita juga akan makin dalam gitu teman. Nah ini saya coba kaitkan teman-teman dengan impresi di kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 18 teman-teman. Coba cari pasal 18 ayatnya 18 sampai 30 teman-teman. Ayatnya 18 sampai 30. Judulnya teman-teman, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Judul perikopnya seperti itu gitu. Nah ini saya coba bacakan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Gitu. Jadi ada orang baik nanya seperti itu. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan Allah." Gitu. Jadi Yesus katakan seperti itu. Jangan ngomong Tuhan baik gitu. Yang baik itu ya cuma Tuhan Allah gitu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini kan hukum-hukum 10 perintah Allah juga kan nyantumin ini teman-teman. Nyantumkan seperti ini gitu. Nah terus kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah orang-orang yang baik ini berkata seperti itu gitu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masihkah tinggal satu lagi yang harus kau lakukan? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin." Gitu. Jadi Tuhan perintahkan seperti itu. Kalau memang itu sudah dilakukan semua gitu, ya coba jual hartanya aja gitu, bagi-bagikan ke orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi prinsip Tuhan kan berbeda teman-teman. Kalau orang baik mikirnya kan dia sudah berbuat baik, tapi kalau bicara harta ya nanti dulu gitu kalau untuk dilepaskan. Tapi kalau Tuhan maksud itu kan harta itu kan bukan harta yang duniawi gitu, harta yang di sorga. Nah kadang-kadang timbul kendala justru dengan adanya harta di duniawi ini yang menyebabkan kita sulit sekali masuk ke dalam surga untuk mendapatkan harta surga seperti yang Tuhan inginkan gitu. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya. Jadi karena sangat kaya, dia malah sedih gitu. Kok Tuhan katakan seperti itu? Ya suruh jual semua hartanya gitu. Nah setelah jadi uang, nah uangnya bagikan aja ke fakir miskin. Ya dia suruh ikut Tuhan gitu, ikut perintah peraturan Tuhan. Di mana ya berarti kan tidak perlu bawa harta apa-apa teman. Nah ini kadang-kadang kita nggak bisa bohongi gitu, nggak bisa bohongi hati kecil kita. Kadang-kadang kita pengen mulut kita, bibir kita, hati kita mengharapkan kita ikut Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak berani atau kita takut ngikutin perintah-perintah Tuhan, karena perintah Tuhannya seperti itu gitu, bahwa harta yang Tuhan
mau sediakan untuk kita itu adalah harta yang di sorga gitu. Harta bentuknya berkat rohani kan, harta rohani gitu. Nah sedangkan kita yang hidup di duniawi karena memang masih hidup di dunia gitu. Jadi anggapnya harta yang paling penting itu adalah harta yang duniawi gitu. Harta yang dunia yang memang bisa berguna untuk dunia gitu. Nah tapi bagi kacamata Tuhan ya itu, kalau Tuhan ditanya apalagi Tuhan yang kita mesti berbuat kalau kita mau semakin sempurna, mau semakin serupa dengan Tuhan, serupa dengan sempurna dan semakin serupa dengan firman Tuhan gitu, dengan perintah peraturan Tuhan, ya Tuhan katakan seperti itu. Jadi jangan sampai kita berhenti, tidak berkembang lagi, tidak mencari kerajaan sorga gitu. Kita cuma adem ayem karena harta duniawi kita yang sangat banyak itu gitu. Nah, Tuhan inginkan seperti itu gitu, dan orang kaya tersebut jadi sedih teman-teman karena Tuhan katakan seperti itu gitu. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah Tuhan Yesus katakan seperti itu, bahwa alangkah sukarnya orang beruang, mempunyai uang itu masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Susah sekali, kata Yesus katakan gitu. Susah sekali untuk orang kaya ikut Tuhan gitu. Ini katakan gitu, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini ceritaan sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Maksudnya ini bukan lubang jarum yang itu teman-teman. Di sana gitu waktu itu ya ada satu pintu gitu, namanya gerbang lubang jarum gitu. Jadi maksudnya karena pintu lubang jarum itu kecil gitu, jadi akhirnya waktu kalau orang mau masuk, atau biasanya orang kan bawa unta gitu, kendaraannya onta. Nah ontanya itu harus jongkok dulu, ngerayap dulu baru bisa melewati pintu gerbang lubang jarum itu gitu. Bukan lubang jarum yang itu gitu. Jadi lubang jarum pintu ini pun tidak mudah dilewati oleh seekor unta yang membawa barang-barang itu gitu. Jadi ontanya mesti jongkok dulu, mesti merayap dulu baru bisa melewati pintu lubang jarum. Jadi lubang jarumnya bukan lubang jarum beneran, tapi lubang jarum nama gerbangnya teman-teman. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan gitu. Kalau misalnya kalau memang Tuhan katakan bahwa sulit sekali untuk seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah gitu, lah bagaimana bisa terjadi orang kaya bisa mendapatkan Tuhan gitu. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan gitu. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah gitu. Nah Tuhan Yesus katakan seperti itu gitu. Nah itu sebenarnya kan kalau kita bicara upah mengikut yang sesuai Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya gitu, ya seperti itu gitu. Itu ikut upah ngikuti perintah peraturan firman Tuhan ya adalah seperti itu ya. Bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di dunia. Sedangkan orang kaya kan mengumpulkan harta di dunia gitu ya, bukan di sorga, di dunia gitu. Nah ini bisa jadi halangan teman-teman, bisa jadi hambatan gitu. Nah saya coba baca terus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Yesus gitu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Ini coba kan Tuhan katakan begitu loh, jangankan urusan cuman harta gitu. Ya Tuhan katakan di situ bahwa sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan bukan hartanya saja loh, tapi meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi mengikut Tuhan, mengikuti perintah dan peraturan firman Tuhan itu seperti itu teman-teman. Cuma kadang-kadang kita salah artikan bahwa kita pengen seolah-olah menikmati kita merancangkan bagaimana mencari kekayaan di dunia ini, bagaimana kita menghendaki kenikmatan dunia ini gitu. Tetapi di sisi lain kita menginginkan masuk dalam perancangan kehendak Tuhan, yaitu semakin sempurna, semakin serupa dengan Tuhan, semakin sempurna, semakin serupa dengan kehendak Tuhan gitu.
kehendak firman Tuhan gitu. Jadi susah teman-teman. Jadi bagaimana? Nah ini yang Tuhan katakan bahwa kalau kita masih duniawi, kita ini masih dengan pola-pola yang tidak total untuk Tuhan, ya akan mengalami kendala ini teman-teman. Jadi kita akan terbentur bahwa ya kekayaan dunia ini justru yang Tuhan katakan di firman tersebut ya adalah satu penghalang gitu, satu penghalang kita untuk bisa mencapai apa yang Tuhan perintah dan peraturkan, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah ini yang kita mesti kupas seperti itu teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Nah saya mau coba cerita gitu setelah saya selesai bacakan kitab Malaki pasal 2 ayat 14 sampai 16 dan saya sudah bacakan kitab Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 30. Nah ini saya kaitkan juga bagaimana terkait antara kitab Malaki 2 ini dengan kitab Lukas 18 ini terhadap hidup saya gitu. Nah ini coba teman-teman simak ya. Jadi saat Tuhan akan perdalam pengenalan dan pengertian akan firman-Nya, yang saat muda rohani dijanjikan hidup baik dan berkat-berkat duniawi, maka bagi pasutri yang dipilih Tuhan akan alami proses ujian dan cobaan dalam kebuntuan gitu, kebuntuan keharmonisan pribadi sampai kepada solusi dengan perceraian gitu. Nah ini apa sih kaitannya berkat gitu, hidup baik berkat dengan perceraian ini? Yang saya simak teman-teman, yang saya simak gitu, bahwa Tuhan inginkan kita bagaimana mendapatkan kedalaman pengenalan, kedalaman pengertian akan firman Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dan bagaimana Tuhan menginginkan satu tingkat rohani, tingkat iman gitu, tingkat iman yang lebih tinggi lagi gitu. Nah ini biasanya gitu teman. Jadi kalau waktu awal-awal kan semua orang itu ikut Tuhan, khususnya di Nasrani ya, ada cerita perjanjian, janji-janji di kitab perjanjian lama itu umumnya teman-teman bicaranya itu bicara reward punishment gitu. Jadi kalau orang yang melakukan firman Tuhan ya nanti rewardnya ya kesuksesan duniawi gitu, intinya gitu. Tapi begitu kita masuk ke perjanjian baru, kalau perjanjian lama kan diidentikan seperti muda rohani teman-teman, orang yang masih muda rohani gitu. Nah kalau cerita di perjanjian baru itu udah bicara bukan target utamanya bagaimana mendapatkan kesuksesan duniawi di sini gitu, ya berkat duniawi di sini, tapi bagaimana caranya mendapatkan berkat untuk kerajaan sorga, untuk akhirat nanti, untuk di surga gitu. Ini bedanya di sini teman. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau semakin sempurna, semakin serupa dengan firman Tuhan, ya tidak bisa ya kita mesti masuk ke dalam pola-pola perjanjian baru gitu. Nah, untuk mencapai pola-pola perjanjian baru ini tidak mudah teman-teman. Nah, nggak semua orang bisa mau untuk masuk ke situ. Tadi dicontohkan orang kaya yang tidak mengalami masalah apa-apa, ya itu aja udah pasti berhenti gitu. Berhenti tidak mau mengikuti Tuhan gitu. Yang bahkan dikatakan kok jadi susah sekali ya mencari keselamatan yang dari Tuhan, mencari kerajaan sorga itu kok nggak mudah gitu. Itu orang kaya yang berhenti dalam kondisi tidak bermasalah. Nah tapi Tuhan bisa teman-teman melalui contohnya ini cerita orang yang udah berpasangan gitu, pasangan suami istri. Ya bisa saja gara-gara pasangan suami istri ini ada kecekcokan, akhirnya yang namanya kekayaan, ini cerita orang kaya tapi sudah berpasangan gitu, udah suami istri kaya gitu. Nah ini Tuhan bisa pakai pasangan suami istri itu jadi ribut, mendadak jadi ribut, mendadak jadi konflik, tidak harmonis itu. Nah waktu tidak harmonis itu namanya harta itu jadi kurang berarti teman-teman, karena baik pihak yang suami atau istri ini merasa bahwa harta itu bukan yang utama gitu. Toh dia kaya, sudah banyak hartanya, tahtanya tinggi, tapi tetap aja tidak mengalami damai sukacita gitu, damai sejahtera sukacita gitu, nggak dialami itu. Jadi harta itu seolah bukan nomor satu gitu. Tapi kalau seandainya suami istri itu tidak berkonflik, maka jangan-jangan berdua itu akan berhenti mengandalkan harta dan tahta yang terjadi itu gitu. Harta-harta yang ada itu adalah backup gitu, jadi pegangan andalan untuk hidup si suami istri itu. Tapi begitu ini ada konflik, suami istri itu sampai ribut akan cerai, nah di sini udah nggak ada artinya gitu. Yang namanya harta
tahta yang sudah diduduki itu sudah kurang berarti. Karena apa? Karena tidak mengalami satu sukacita, satu damai sejahtera di dalam keharmonisan keluarganya gitu. Nah ini maksud saya, jadi beda dengan cerita yang tadi. Kalau cerita tadi kan tidak diceritakan orang kaya itu sudah berpasangan atau belum gitu. Saya nggak ngelihat cerita itu lanjutannya ada yang menjudge bahwa ada sudah orang kaya itu beristri atau belum gitu, belum nyata gitu. Tapi yang saya maksud di cerita saya, di kesaksian saya itu adalah orang kaya yang sudah berpasangan gitu. Nah Tuhan bisa pakai proses perceraian itu, konflik keluarga, keharmonisan keluarga itu sampai ujungnya ingin bercerai gitu dari salah satu pihak. Ya ini akan Tuhan pakai untuk bagaimana menerobos supaya keluarga ini semakin sempurna, semakin serupa dengan Tuhan, semakin sempurna, semakin serupa dengan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan, apa yang firman Tuhan rancangkan dan kehendaki. Ini Tuhan bisa pakai percekcokan sampai ribut perceraian ini bisa sampai untuk menyempurnakan, ya, untuk mendapatkan berkat sebagai untuk kerajaan surga, untuk bekal di surga gitu. Nah ini maksud saya seperti itu. Jadi perceraian itu bisa Tuhan pakai untuk seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang nggak kuat mental gitu ya, mungkin ya malah cerai beneran gitu. Oleh hal wacana perceraian timbul pilihan untuk tetap taat firman atau melangkah dengan tindak lanjut pada perceraian yang dianggap solusi terbaik gitu. Nah ini tadi saya katakan sebelumnya gitu. Jadi percekcokan di dalam keluarga itu, suami istri itu bisa ada dua kemungkinan teman-teman. Bisa salah satu pasangan itu bertahan untuk tidak mau cerai karena taat dengan perintah Tuhan gitu. Atau bisa juga dengan cara penyelesaian cara duniawi. Ya sudah, cerai, bubar, bagi harta gitu, terus bubar gitu, mulai lagi hidup baru lagi gitu. Nah ini cerita kalau yang bagaimana caranya proses perceraian ini bisa menjadi satu alat gitu, untuk menjadi semakin mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, rancangkan gitu. Ya ini ya cerita perceraian, pasangannya tidak mau bercerai karena takut akan Tuhan, karena taat akan perintah Tuhan. Memang Tuhan tidak mengizinkan perceraian gitu. Jadi akhirnya bertahan di situ. Nah, waktu bertahan untuk tidak bercerai, pasangan ini akhirnya sudah tidak terlalu mengabaikan soal hartanya, tahtanya, udah nggak terlalu dipikirin gitu. Tidak dipikirin nafsu-nafsu, bagaimana memuaskan nafsu ini, udah nggak ada. Kenapa? Karena memang sudah cekcok gitu. Ya tidak ada harmonis ini. Nah Tuhan justru manfaatkan ini benar-benar bisa maksimal supaya bagaimana caranya orang bisa benar-benar meningkat gitu, untuk semakin dan serupa apa yang Tuhan inginkan. Ini fungsi positifnya perceraian, tapi tidak terjadi perceraian teman-teman. Jadi baru cerita ribut aja justru dengan ributnya ini akan bisa menjadi alat gitu untuk bagaimana kita menjadi semakin sempurna, semakin serupa dengan apa yang peratur Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Bagi yang dewasa rohani, pilihan akan tetap taat kepada firman, di mana solusi tidak pada pilihan perceraian, karena konsekuensi akan kehilangan peluang dan kekuatan kesaksian hidup sebab berkhianat tidak lakukan firman-Nya. Jadi kalau kita bicara misalnya jadi kalau kita misalnya waktu itu putuskan bercerai, secara duniawi bercerai, yang gak ada cerita kesaksian apa-apa teman, ya sudah bubar gitu. Ya mau mulai lagi, hidup baru lagi dengan pasangan yang baru, tidak ada cerita rohaninya gitu, tidak ada cerita kesaksian, tidak ada guna buat Tuhan, tidak bisa menjadi alat Tuhan. Tapi waktu kita tidak ambil keputusan tidak bercerai karena kita taat akan firman Tuhan gitu, nah ini jadi bahan kesaksian teman-teman. Ini kita mempunyai satu peluang, kita mempunyai satu power, satu kuasa gitu, untuk bagaimana menjadi saksi hidup ya akan apa yang kita alami ini gitu. Nah ini Tuhan akan senang gitu ya dengan kejadian ini, karena kita dianggap tidak berkhianat. Tapi kalau kita yang sudah bercerai beneran, ya Tuhan bisa kesal gitu, dianggapnya berkhianat karena waktu pertama nikah gitu di dalam Tuhan, di depan Tuhan, bahwa Tuhan dilibatkan sebagai saksinya gitu. Tahu-tahu sekarang cerai lah, Tuhan seperti dikhianati gitu. Jadi kalau kita cerita ambil positifnya tidak bercerai, ya tetap kita tetap dalam pernikahan itu, walaupun benar-benar ada saat yang tidak sangat
membuat kita bahagia gitu, bahkan ketekan, sedih, menderita, ditindas gitu, merasa seperti itu, bahkan harta tahta dan nafsu dunia pun sudah tidak niat gitu, saking sudah pusingnya gitu. Nah ini yang Tuhan akan jadikan kita sebagai satu alat kesaksian nanti setelah proses ini berlalu, teman-teman. Ini saya ingatkan, jadi orang-orang, teman-teman yang sedang ribut, konflik dengan antara pasangan suami istri, ya cobalah kita ambil hikmah positifnya gitu. Kita kalau memang takut Tuhan, kita taat Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita sayang Tuhan, rasanya jangan keburu-buru ngambil langkah pola pikir udahlah cerai aja, udah kita mulai hidup yang baru. Belum tentu, teman-teman, yang namanya memulai perceraian dengan hidup baru pun belum tentu tidak mengalami ulang gitu, bisa mengalami ulang lagi, karena ya itu kembali lagi karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu nggak tinggi, nggak dalam, sehingga akhirnya tidak bisa menimbulkan satu keharmonisan antara pasangan suami istri. Dua orang dipersatukan tanpa dengan parameter firman yang sama, rasanya sulit, teman-teman. Meskipun suami istri tiap hari bareng juga susah gitu, karena kita terdiri dari dua pribadi kan, yang masing-masing membawa karakter gitu. Jadi satu-satunya bagaimana menyambut firman Tuhan. Cuman biasanya kan satu persatu penyelesaiannya. Biasanya yang suaminya dulu atau yang istrinya dulu, dan nanti setelah itu baru istrinya atau suaminya menyusul mengikuti. Nah setelah proses ini baru terjadi keharmonisan yang benar-benar yang seperti Tuhan inginkan. Jadi bagaimana menjadi satu pasang yang benar-benar bisa harmonis gitu. Rintangan ketaatan lakukan firman dalam bentuk percayaan ini yang akan mencapai rintangan kekayaan yang membuat orang sukar masuk surga. Nah ini maksudnya rintangan ketaatan lakukan firman dalam bentuk percayaan ini yang akan mencapai rintangan kekayaan yang membuat orang sukar masuk surga. Ini maksudnya gitu, teman. Jadi kadang-kadang waktu kita ingin lebih gitu, lebih untuk mencari kebenaran firman Tuhan yang lebih. Kadang-kadang kekayaan ini justru yang menghambat, benar, menghambat bagaimana untuk orang itu bisa lebih gitu, untuk lebih memikirkan ini gitu. Nah, justru dengan bentuk mengalami konflik yang menuju kepada perceraian ini, ya ini adalah satu langkah gitu, bagaimana caranya untuk salah satu dari pasangan tersebut memberanikan diri untuk tetap melangkah gitu, untuk melangkah. Kenapa? Karena frustasi, teman-teman. Karena frustasi dengan pasangannya sudah dianggap tidak bisa apa-apa, sehingga ya sudah all out saja gitu untuk benar-benar. Jadi awalnya seperti keterpaksaan, tapi memang Tuhan bisa bikin seperti itu kok. Ya bagaimana caranya Tuhan bikin supaya kita terpaksa, tetapi pada akhirnya kita masuk ke dalam track yang Tuhan inginkan, ke dalam jalur yang Tuhan inginkan gitu. Banyak orang yang sudah hidup baik dan kaya berhenti tidak mengganti tidak mengikuti perintah dan kehendak serta rancangan Tuhan, oleh karena berhenti hanya kepada target hidup baik dan kaya akan harta serta tinggi tahtanya gitu, kedudukan jabatannya gitu. Jadi banyak orang yang baik gitu ya, maksudnya baik itu memang ya hidup nggak macam-macam, keluarganya ya rukun-rukun aja gitu, tapi berhenti, teman-teman, tidak bisa mengikuti lebih lanjut dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturan, karena berhenti karena kekayaan tadi itu, karena kaya, karena tahtanya sudah bagus, karena memang pemenuhan semua nafsu udah bisa, semua teratasi semua. Nah, cuman kan semua itu terjadi kan dalam ukuran duniawi, dalam arti kata ukurannya hanya sebatas sebatas cuman dunia fana gitu. Jadi 70-80 tahun saja gitu, berhenti di situ, teman-teman. Bukan yang Tuhan inginkan, yang di akhirat yang kekal, yang tidak berbatas waktu itu gitu. Nah ini bedanya di situ, teman-teman. Jadi kalau cerita kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak sesuai dengan perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya, ya kita ukurannya harta, tahta, dan pemenuhan semua kepentingan dunia itu bisa teratasi. Akhirnya kita anggap tidak perlu Tuhan lagi, tapi kita lupa, teman-teman, bahwa yang kita anggap mampu cukup itu ya karena kembali lagi di urusannya di dunia ini gitu. Coba teman-teman sekarang bayangin ya, ada kan yang namanya tingkat sosial ekonomi
orang kan beda-beda teman. Ada yang mungkin memiliki jutaan rupiah aja dianggapnya punya warisan yang besar gitu. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang miliar, ada yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar, ada yang triliun, ada yang belasan triliun, ada yang puluhan triliun, bahkan mungkin ada yang ratusan triliun gitu teman. Tapi semua itu kan parameternya itu gitu, harta yang tadi disebut itu dari mulai 1 juta sampai ratusan triliun itu kan cuma bicara dari sisi duniawi gitu. Ya bagaimana hidup mengandalkan dari sisi duniawi gitu, yang umurnya 70-80 tahun. Tapi begitu kita meninggal gitu, kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, itu yang 1 juta sampai ratusan triliun tadi nggak ke bawah loh teman-teman. Ya kita benar-benar mulai nol lagi gitu. Nah ini yang dikhawatirkan apabila kita tidak ada preparation, tidak ada persiapan apa-apa di dunia sekarang. Nah berarti waktu kita meninggal gitu, kita bagaimana? Satu, apakah kita masuk ke dalam surga gitu? Kedua, kalaupun masuk kita ke dalam surga, di level apa gitu? Nah ini kembali di pengertian akan firman lagi, bahwa setelah kita meninggal di dunia fana ini, kita mau masuk ke dalam alam akhirat, di dalam surga atau dalam neraka. Itu yang nomor 1 dulu harus diketahui gitu, mau masuk dalam neraka atau surga, karena nggak ada pilihan, pasti cuma 2 itu saja. Nah kalau di dalam surga itu ada level lagi teman-teman. Apakah kita cuma sekedar masuk ke dalam surga gitu sebagai orang-orang biasa, atau kita masuk ke dalam kerajaan surga? Karena ada dicantum di kitab Alkitab gitu, di kitab suci orang Nasrani, bahwa di surga itu kerajaan surga. Kerajaan surga berarti ada pemerintahan surga gitu. Ya, ada pemerintahan surga berarti ada masyarakat surga, ada penduduknya gitu. Nah, ini bagaimana kita mau di mana? Jadi yang paling kasar sekali itu kan, yang nomor 1 sekali paling dasar itu kan, kita mau masuk neraka apa surga gitu. Setelah kita kematian dunia ini gitu. Nah kalau orang yang menerima harta tahta dan bagaimana mencukupi semua kebutuhan kita di dunia ini, kan cuma levelnya dari sekitar 70-80 tahun gitu. Nah tapi setelah misalnya masuk meninggal ke sananya gitu, ini nggak bisa kepake ya bro. Yang di dunia ini baik hartanya, tahtanya gitu, atau apa pemenuhan nafsu yang kita bisa adakan itu, ini udah nggak kepake semua gitu. Nah kita berarti waktu meninggal, kalau kita percaya ada Tuhan, kita percaya bahwa ada kehidupan yang baru gitu, di situ kita otomatis akan menghadapi cuma 2 paling dasarnya gitu. Ya masuk neraka apa masuk surga gitu. Orang yang jahat ya banyaknya masuk neraka, orang yang baik bisa masuk surga. Tapi kembali lagi, orang yang benar, yang menurut versi Tuhan benar, itu yang akan masuk ke dalam surga, tidak sebagai penduduk yang biasa, tapi akan masuk ke dalam kerajaan surganya gitu, di dalam pemerintahan bersama Tuhannya itu. Nah jadi tinggal ada 3 pilihan. Yang paling buruk kan masuk neraka karena jahat gitu ya. Yang kedua kita baik sehingga masuk ke dalam surga sebagai penduduk. Tapi yang ketiga kita benar gitu, masuk ke dalam surga benar, otomatis masuk ke dalam tim pemerintahan kerajaan Tuhannya gitu. Nah di dalam tim kerajaan Tuhan pun terbagi lagi teman-teman, kan ada jenjang-jenjang posisi, nggak beda dengan seperti contohnya kita di pemerintahan kita aja di sini di dunia gitu. Pengen yang bentuknya republik juga, pemerintahan republik ya seperti itu, yang disebutnya kerajaannya seperti itu, ada level tingkatannya teman-teman. Nah jadi ada 3 teman-teman yang teman-teman mesti hati-hati gitu. 1, kita jangan jahat supaya kita tidak masuk neraka. Apabila kita jahat, kita masuk neraka gitu. Kita harus berjuang menjadi orang baik teman-teman, supaya kita masuk ke dalam surga. Tapi waktu kita menjadi orang baik, itu hanya masuk ke dalam sebagai penduduk di surga gitu, masyarakat surga. Nah yang ketiga, kita menjadi orang yang benar teman-teman. Orang yang benar adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan gitu. Orang yang taat melakukan firman Tuhan berarti kan harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan harus memiliki roh Tuhan untuk bisa ada kuasa melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Nah orang yang bisa seperti itu berarti masuk ke dalam kategori yang ketiga, masuk ke dalam orang yang benar. Nah orang yang benar itu akan masuk bukan sebagai penduduk atau sebagai masyarakat surga, tapi akan masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Nah di dalam kerajaan surga ada jenjang lagi teman-teman. Kita mau di posisi mana? Ya kalau misalnya kita ibaratkan pemerintahan ya tadi ada cerita tingkat RT RW gitu kan, desa, bupati, ada wali kota, ada gubernur gitu, ada menteri. Ini tingkatnya kan banyak sekali teman-teman. Kita mau masuk ke dalam level yang mana gitu. Nah itu semua
Ketiga tadi teman-teman, mau masuk jahat masuk neraka atau baik masuk ke dalam surga tapi sebagai penduduk yang biasa gitu, atau misalnya benar masuk ke dalam surga dalam ikut terlibat dalam pemerintahan Tuhan gitu di dalam surga. Tiga pilihan ini teman-teman, ini ditentukan kan saat ini teman. Saat kita di dunia ini adalah saat kita menentukan ini gitu. Nah tadi yang dikaitkan dengan perceraian tadi, perceraian yang kita hadapi gitu sebagai rintangan, bukan kita anggap sebagai halangan sehingga nikah lagi, bukan itu. Jadi perceraian yang bertahan untuk tetap dianggap sebagai rintangan. Nah ini yang berpotensi membawa dari kebaikan ini gitu menjadi kebenaran gitu. Bagaimana yang baik ini menjadi benar gitu. Meskipun levelnya sangat menyakitkan teman-teman. Yang paling nelangsa gitu. Kalau orang Jawa ngomong nelangsa, yang paling nggak enak sekali itu apabila kita ribut dengan pasangan kita teman-teman. Dengan pasangan si suami ribut dengan istri ribut dengan suami. Kenapa paling nggak enak gitu? Karena 24 jam itu selalu ketemu teman-teman. Ya di rumah pun ketemu, di kantor ketemu, di mana-mana ketemu gitu. Ya pergi makan, pergi main gitu, ketemu terus. Jadi ini paling nggak enak. Tapi kalau kita bukan cerita pasangan, kan kita bisa hindari gitu. Ya kita bicara ribut dengan anak kita masih bisa menghindar. Kita ribut dengan orang tua kita masih bisa menghindar. Dengan mertua kita masih bisa menghindar. Dengan keluarga kecil, keluarga besar kita masih bisa menghindar. Dengan komunitas, dengan masyarakat bisa menghindar. Tapi kalau dengan istri teman-teman, atau dengan suami gitu, suami punya istri, istri punya suami, ini tidak bisa. Makanya ada istilah di dunia katakan bahwa pernikahan itu seperti bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Ya benar teman-teman. Kalau jadi surga takutnya jadi nggak mengikutin apa pengennya Tuhan. Kalau jadi neraka ya kadang-kadang kalau neraka kalau ikut Tuhan bagus teman-teman. Tapi kalau udah neraka nggak ikut Tuhan kan makin sial dua kali gitu. Udah seperti neraka, udah nggak ketemu Tuhan gitu. Tapi yang diceritakan orang kaya itu adalah pasangan suami istri yang seperti orang kaya tadi, yang apa ya, yang merasa harmonis gitu. Tapi akhirnya tidak ketemu Tuhan juga gitu. Kenapa tidak ketemu? Karena ya itu dua-duanya saling backup, saling menguatkan dengan kondisi ya di dunia ini. Sedangkan di dunia ini tadi saya katakan adalah sifatnya fana, sementara, hanya 70-80 tahun. Jadi saya tadi umpamakan kalau hartanya orang itu, tandanya orang itu dari mulai di rata-rata 1 juta sampai ratusan triliun, ya tetap semua juga ditinggal teman-teman. Ya nggak ada cerita kalau yang ratusan triliun nanti ada ke bawah loh sekian banyak untuk ke surga, nggak ada yang ke bawah gitu. Ya semua itu akan ditinggal di sini. Nah amal ibadah kita yang menentukan kita ini di posisi mana. Yang tadi kan balik ke 3 tadi gitu. Ya kalau amal ibadah kita yang ngawur ya kita bisa masuk neraka, jadi jahat gitu kan. Kalau kita baik ya kita masuk surga tapi menjadi penduduk biasa gitu. Nah kalau memang kita benar ya kita akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam pemerintahan Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman, ini saya coba cerita begini, jadi ada 3 level ini ya, salah satu yang bisa membuat level 2 ke level 3, level baik menjadi level benar gitu. Bagaimana level jadi penduduk surga menjadi masuk ke dalam tim pemerintahan surga bersama Tuhan. Itu salah satunya maksud saya perceraian ini teman-teman. Perceraian itu apabila kita taat, takut kepada Tuhan akan menjadi salah satu jalan untuk bisa bagaimana tidak berhenti di dalam kebaikan saja, tapi kita pengen masuk ke dalam kebenaran, sehingga waktu kita meninggal nanti di alam akhirat kita masuk dalam surga dalam tatanan ya tim kerajaannya Tuhan gitu, tim kerajaan surga itu gitu. Bukan hanya penduduk biasa, atau lebih konyol lagi jangan sampai kita masuk neraka. Oke, mungkin pagi ini saya coba sharingkan seperti ini, mudah-mudahan bisa tertangkap poin plus perceraian itu ada gitu. Jadi teman-teman yang lagi ribut mikirkan mau bercerai, kalau bisa jangan bercerai deh, benar-benar bertahan. Kecuali kalau perceraian itu Tuhan yang inginkan, ya itu misalnya ada salah satu meninggal atau gimana, ya itu ceritanya lain tuh. Tapi kalau tidak ya kita ya berusaha untuk takut dan taat kepada Tuhan itu, karena ya Tuhan tadi katakan kalau kita bercerai dalam kondisi yang sehat, waras gitu, ya takutnya jadi berkhianat ke Tuhan gitu. Karena memang dalam awal persatuannya itu kan dipersatukan oleh Tuhan, nggak bisa diperceraikan lagi oleh manusia gitu. Intinya gitu. Oke, see you, bye bye.